Mungkin yang diekspos media itu anaknya yang kecelakaannya gitu ya Pak. Tapi usut punya usut ya Pak. Ternyata bapaknya itu mau ke arah Manggarai hanya untuk mau mendatangi masjid-masjid yang membagikan makanan gratis. Karena bapak itu tuh hampir tiap hari ya Pak ya, selalu ke masjid-masjid yang ada pembagian makanan gratis gitu. Dengan 4 anak, bapaknya nganggur, ibunya kerja sebagai ART di Depok dan hanya pulang seminggu sekali gitu. Saya miris ngelihatnya Pak gitu. Halo, Assalamualaikum Sobat Gozi semuanya. Ketemu lagi dengan Bang Gozi di YouTube channel kesayangan Sobat Gozi. Yang bener. Hari ini gue mau ketemu masyarakat. Tajuknya kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD DKI Jakarta. Apa sih reses itu? Tentu saja serap aspirasi, mendengarkan harapan, masukan, dan kita juga ingin melakukan kolaboratif bersama masyarakat dalam hal pengawasan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gue nggak tahu nih, UKS ini UKS Selatan, waktu kampanye mungkin gue belum pernah atau sedikit lah ke wilayah ini. Meskipun begitu, sebagai anggota DPRD tetap harus memberikan pelayanan, melakukan advokasi, dan juga mendengarkan keluhan dan harapan masyarakat. Supaya apa? Supaya kebijakan pemerintah ataupun yang gue lakukan di komisi maupun di DPRD bisa lebih maksimal. Kita dengerin apa yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat. Come on. Bapak Ibu, saya yakin masih banyak yang pertama kali ketemu dengan saya. Betul Ibu ya? Ini siapa sih gitu kan? Gemboy banget nih orangnya. Gitu. Jadi memang saya Bu aslinya Cakung Bu, aslinya Cakung. Mungkin waktu kampanye juga belum terlalu banyak di daerah Matraman gitu ya. Tapi ketika dapat berikan amanah dan diberikan mandat dari masyarakat, gak boleh hanya mengayomi satu kecamatan saja, tapi satu dapil ya, Kecamatan Matraman, Pulau Gadung, dan Cakung. Bahkan bukan hanya 3 kecamatan, seluruh Jakarta juga menjadi tanggung jawab kita. 44 kecamatan. Jadi izinkan saya mau kenalan dulu boleh ya? Nanti aspirasi-aspirasi kita nggak kenal gimana ya? Saya kenalnya pakai pantun. Wah, ubur-ubur kenal bukan dong. Kenalannya gini Pak. Jadi sore-sore makan makanan bergizi. Paling enak dimakan pakai minum es. Ibu-ibu kenalin, ini Bang Gozi, anggota DPRD dari fraksi PKS. Itu kenalan singkat aja. Bapak Ibu, nama saya Gozi, nama lengkapnya Gozi Zul Azmi, SIP, Sarjana Politik. Dan banyak orang yang juga sering salah Bu manggil nama saya, namanya Gozi, tapi sering panggilnya Gozali gitu. Gozali, alhamdulillah masih Gozali Bu, itu jadi doa lah mudah-mudahan seperti kayak Imam Al-Ghazali gitu ya. Tapi jangan salah Bu, manggilnya saya Gozila gitu ya. Jadi manggilnya Bang Gozi aja Bu. Saya dari Cakung dan Matraman ini meskipun saya bukan lahir dan besar di Matraman, tapi bagi saya Matraman ini adalah rumah kedua saya setelah Cakung. Kenapa? Soalnya saya sekolah di SMA 31. Nah, siapa alumni 31 di sini di mana? Oh enggak ada, oh ada satu orang ya. Ya, jadi kalau dulu walaupun SMA 31 sering juga nih main ke jalan skip. Ini jalan skip sini ya, terus ya? Jalan skip, nungguin M35 masih ada nggak tuh M35? Masih. Ya, jadi familiar lah dengan wilayah UKS, saya punya juga teman, punya sahabat di Hutan Kayu Selatan gitu ya. Dan nongkrong sering dari 31, sering jalan kaki juga di PB Cukai pasti mampirnya ke sini. Ada jajanan kalau pulang sekolah gitu kan. Dan alhamdulillah pada hari ini diberikan kesempatan, diberikan amanah oleh masyarakat, oleh partai kami PKS untuk memberikan pelayanan dan berkontribusi kepada masyarakat di 3 kecamatan, Cakung, Pulau Gadung, Matraman. Saya ditugaskan di Komisi D. Komisi D itu bidang pembangunan dan lingkungan hidup. Komisi D ini bermitra dengan 6 mitra kerja kita, Bapak Ibu, yaitu 6 dinas. Dinas yang pertama adalah Dinas Sumber Daya Air, terkait saluran, terkait drainase, sedimentasi pengerukannya, embung gitu ya, pompa,
daerah pesisir gitu ya, dan pengendalian banjir lainnya terkait dengan SDA. Lalu yang kedua dengan Dinas Bina Marga. Dinas Bina Marga ini berkaitan juga dengan jalanan, ya, trotoar, penerangan jalan umum, jembatan, ya, JPO, ini terkait dengan Bina Marga. Lalu yang ketiga dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dengan hidup ini terkait dengan sampah. Gitu. Yang keempat hadir di tengah kita terkait dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Target dari kita, amanat dari undang-undang adalah menciptakan bagaimana 30% di Jakarta ini area hijau. Ya, banyak sekali gitu ya. Tanah kita luas tapi sudah terbangun semua. Nah, amanat undang-undang gimana 30% bisa terterapkan di Jakarta. Dan hari ini kita masih di bawah 10% ruang terbuka hijaunya. Lalu yang keempat adalah dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Ini identik dengan masalah rusun, baik itu rusun Nawa maupun rusun Nami yang milik dan sewa, ini menjadi salah satu mitra kerja kami. Lalu juga dengan Dinas Citata terakhir, yaitu Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan. Bapak Ibu misalnya membangun bangunan, membangun rumah, membangun tempat tinggal, ataupun toko-toko, itu pasti berurusan dengan zona-zona KDB, KLB-nya, sering bertanya Pak Lurah, PTSP, tapi yang menciptakan yang betul adalah teman-teman Dinas Citata. Maka dari itu pada hari ini kita melakukan surat aspirasi. Bukan hanya bertemu, bukan hanya bersilaturahim, bukan hanya perkenalan, tapi kami juga di sini hadir untuk bagaimana menerima masukan, menerima usulan, menerima program yang insya Allah akan Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Kalau tadi Pak Lurah sudah menceritakan, hari ini kita sudah melakukan musrembang di tingkat RW, rubuk RW, lalu di kelurahan, alhamdulillah sudah ke kecamatan. Masih ada proses lagi di Kota Madia sampai akhirnya di provinsi. Nah, reses inilah yang artinya menjadi salah satu kanal selain musrembang untuk Bapak Ibu bisa memberikan aspirasinya kepada kami. Gak terbatas Bu, kalau lebih dari 5 boleh, 10 boleh, 15, 16, selama belum maghrib mah gak bubar Bu kita Bu. Semampunya Ibu, semaksimal Bapak Ibu semuanya memberikan aspirasi, tidak ada batasan. Meskipun kalau di musrembang ataupun di rebuk RW biasanya para pejabat wilayah, RT, RW memberikan usulan LMK gitu ya. Tapi kalau dalam reses ini siapapun, Ibu, Bapak, meskipun pejabat wilayah, boleh memberikan usulan kepada kami sebanyak-banyaknya. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua adalah reses yang dilakukan oleh anggota DPRD itu tidak berjenjang. Kalau di musrembang tadi berjenjang, RW, kelurahan, kecamatan, kota administrasi, dan akhirnya provinsi. Ketika di reses ini, apa yang Bapak Ibu sampaikan langsung pada forum ini, live, kita masukkan di dalam sistem e-musrembang provinsi. Jadi nggak bertingkat lagi. Gimana Bang yang udah diusulin di musrembang kecamatan dan sampai RW segala macam, itu tetap berjalan. Dan ini akhirnya paralel. Semakin banyak Bapak Ibu memberikan kanal-kanal usulan itu akan semakin bagus. Ketemu, ketika ketemu, ternyata memang penting usulan ini. Di musrembang diusulkan, diakomodir, di reses diusulkan, lagi diusul langsung masyarakat juga diusulkan. Ketemulah, inilah menjadi akhirnya diprioritaskan. Dan outputnya apa Bapak Ibu? Reses, musrembang, usulan masyarakat yang hari ini kita lakukan, output terakhirnya adalah APBD tahun 2026. Iya, hari ini kita sedang merancang bagaimana APBD tahun 2026 akan terlaksana. Dimulai nanti setelah dari reses, meski musrembang yang sudah termasuk, di musrembang provinsi terakhir, kita bentuk RKPD. Kemarin sudah dilakukan konsultasi publik terhadap para RKPD kita. Sehingga kita berharap di tahun 2026 apa yang menjadi prioritas pembangunan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Kan daerah saya ada lokasi untuk penerangan jalan umum. Berapa lama sih prosesnya untuk mengajukannya gitu loh? Sedangkan saya sudah mengirim surat ke dinas terkait. Sampai sekarang belum ada follow up-nya. Dari tahun berapa Pak? Baru ini sih. Oh, baru. Sedangkan di waktu jalanan itu kan cukup gelap ya. Berapa titik? Dua. Ini ada kejadian ya Pak, mohon maaf nih kalau ada saudaranya, apa kerabatnya ya Pak. Saya tuh kemarin mendengar ya Pak yang waktu kejadian seorang anak yang tertabrak kereta ya di Pondok Jati umur 15 tahun ya Pak. Mungkin yang diekspos media itu anaknya yang kecelakaannya gitu ya Pak. Tapi usut punya usut ya Pak, ternyata bapaknya itu mau ke arah Manggarai hanya untuk mau mendatangi masjid-masjid yang membagikan makanan gratis. Karena bapak itu tuh hampir tiap hari ya Pak ya
selalu ke masjid-masjid yang ada pembagian makanan gratis gitu. Dengan 4 anak, bapaknya nganggur, ibunya kerja sebagai ART di Depok dan hanya pulang seminggu sekali gitu. Saya miris ngelihatnya Pak gitu. Udah gitu tertabrak dan ambulannya itu pun lama datangnya sampai kehabisan darah gitu ya Pak. Padahal kan saya tuh pengennya tuh kemana sih ambulan tuh gitu. Perbanyaklah ambulan gratis di sini tuh gitu. Kalau pada saat kondisi darurat gitu saya yang ngenes Pak, karena saya punya anak ya. Saya ngelihat tuh anak itu teriak-teriak minta tolong, sementara ambulannya lama gitu. Sampai tuh anak meninggal gitu ya Pak. Maaf ya Pak. Jadi Pak ya kalau bisa gitu orang-orang yang kayak gini tuh dibantu Pak gitu. Kalau bisa bapaknya itu dikasih kerjaan, entah itu jadi pasukan oren lah, tukang sampah apapun lah gitu. Maksudnya biar dia ada penghasilan. Kan masih ada 3 anak lain yang masih hidup ya Pak gitu, yang bisa yang harus dia biayain gitu. Bahkan saya yang mirisnya itu anaknya itu kadang-kadang sekolah dengan bekal 5.000, padahal sekolahnya di Serauk 118 ya Pak. Dia jalan kaki dari jam 5:30 pagi gitu, hanya untuk nyampe ke sekolah itu gitu. Nah, ya kayak gini-gini tuh tolong dibantu Pak gitu. Saya cuma ibu rumah tangga biasa, tapi saya miris melihat kejadian ini gitu. Tolonglah masyarakat setempat dibantu, kelurahan, dibantulah apapun gitu. Entah dia bapaknya dicarikan kerja, entah dia dibantu dari hal dapat sembako atau apalah gitulah ya Pak. Hubungan maupun tadi ya, masalah organisasi yang Bapak Ibu miliki di Masjid Taklim. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu semuanya. Ya, tadi ada yang berkaitan juga dengan SDA ya, dan juga mungkin kalau misalnya masih ada, mumpung ada Bu Berliana di sini, pertamanan juga bisa disampaikan, atau Bu Berliana mungkin bisa menyampaikan program-program yang bisa diakses oleh masyarakat terkait pertamanan angkutan kota gitu ya. Dan terakhir, Pak Lurah juga mungkin bisa menanggapi terkait masalah kewilayahan yang ada di UKS. Pertama, saya ingin merespon terkait Pak Lukman, Ketua RT 13 ya Pak Lukman. PJU sudah diusulkan ya. Jadi biasanya kalau yang disampaikan di luar musrembang maupun di luar SS itu langsung Pak diusulkan, tapi itu nanti lagi proses pengadaan ya. Teman-teman yang misalnya kan kita dalam 3 aspek prioritas itu memprioritaskan 3 hal. Pertama masalah keselamatan, kedua kenyamanan, dan ketiga masalah estetik. Jadi ketika memang di RT 13 itu dinilai memang secara kebutuhan prioritas karena terkait keselamatan atau gua terkait kenyamanan warga ya, mungkin karena gelap itu saya pikir itu jangan jadi prioritas. Nah proses Maret ini kemarin saya cek sedang proses pengadaan. Ya pengadaan itu lebih berbagi tuh di teman-teman dari Bina Marga, kan mungkin banyak usulan juga di RW lain ya, di kelurahan lain di Kecamatan Matraman atau Jakarta Timur. Ada beberapa titik yang diberikan kepada Matraman, nanti sampai prioritaskan. Lalu yang kedua terkait kecelakaan di Pondok Jati. Saya mendengar yang ceritakan Ibu, saya sangat berduka gitu ya, sangat ngeri sekali. Tentu ada satu kealpaan dari kami ya, dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Harapannya besar memang warga Hutan Kayu Selatan itu ya, almarhum, dan juga mungkin Pak Lurah nanti bisa dicek keluarganya seperti apa kondisinya. Ada bantuan mungkin dari Basnas ataupun dari Dinas Sosial gitu ya. Hal-hal yang bisa disupport kepada keluarga tersebut bisa kita berikan sebagai perhatian pemerintah. Pemerintah harus hadir ke masyarakat, utamanya kalau istilahnya mustadafin gitu ya, orang-orang yang membutuhkan. Inilah kita, insya Allah Bu, saya minta Pak Lurah juga bisa tadi juga sampaikan ke teman-teman di sektoral gitu ya, agar bisa memberikan perhatian kepada keluarga korban dari musibah di stasiun Pondok Jati, insya Allah. Bapak Ibu, itu respon dari saya serahkan kemudian ke teman-teman pertamanan, SDA dulu, pertamanan, dan terakhir dari kelurahan untuk bisa memberikan respon sesuai dengan porsi. Terima kasih. Alhamdulillah, selesai juga kegiatan kita di Reses Hutan Kayu Selatan. Luar biasa sekali, banyak sekali harapan, masukan, usulan-usulan ya, mulai dari lingkungan,
dan juga masalah pendidikan yang ada di Utan Kayu Selatan, terutamanya di SMP Sunan Giri ya. Ini menjadi perhatian dengan Satpol Pendidikan ya, dan juga sebagai pemilik sekolah gitu ya, juga teman-teman dari DPC PKS Matraman. Insya Allah kita sama-sama kawal terus aspirasi ini sehingga bisa terwujud dan menghasilkan yang terbaik dan bermanfaat buat masyarakat yang ada di Utan Kayu Selatan, Matraman. Demikian kiranya video kita pada sore hari ini ya. Teman-teman silahkan komen, kira-kira apa yang dirasakan oleh masyarakat Matraman Utan Kayu Selatan sama nggak dengan apa yang teman-teman rasakan sehari-hari. Dan juga boleh juga memberikan masukan-masukan lain ya, apa yang menjadi permasalahan, insya Allah kita tetap perjuangkan meskipun sudah selesai resesnya gitu. Jangan lupa di like, di share video ini agar semakin banyak yang bisa memberikan masukan kepada kita semuanya. Dan jangan lupa di subscribe Bang Gozi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.